Kisah cinta Pierre Tendian dan Rukmini, dua sejoli yang terpisah karena G30S PKI. Punya wajah yang tampan khas Eropa, membuat pria yang menjadi salah satu lulusan terbaik di ATKAD, Akademi Teknik Angkatan Darat, waktu itu banyak dilirik oleh para wanita. Namun Pierre Tendian tidak menghiraukan para wanita yang coba mendekatinya waktu itu. Ia lebih fokus memilih terhadap tugasnya sebagai orang tentara. Meski memiliki wajah yang tampan, ia tidak menggunakan kelebihan fisiknya untuk menjadi playboy. Pierre Tendian memiliki darah Eropa dari ibunya yang bernama Maria Elisabeth Cornet, seorang wanita Belanda yang berdarah Perancis. Sementara ayahnya, Dr. A.L. Tendian, adalah seorang dokter yang berdarah Minahasa. Meski banyak wanita yang mendekatinya, namun semuanya tidak cocok di hati. Pierre baru merasa cocok di hati tatkala ia berkenalan dengan gadis bernama Rukmini. Sewaktu bertugas sebagai ajudan Jenderal Nasution, Pierre memang sudah menjalin asmara dengan seorang wanita asal Medan keturunan Jawa, Nurindah Rukmini Chamim. Demikian nama lengkap sang gadis pujaan hati. Mimin adalah nama panggilan sayang Pierre kepada Rukmini. Sementara Rukmini memanggil Pierre dengan sebutan Mas Pierre. Pierre dan Rukmini pertama kali bertemu di Medan pada tahun 1963. Saat itu Pierre baru saja menamatkan pendidikan di Akademi Teknik Angkatan Darat (ATKAD) dan bertugas dalam Satuan Batalion Zeni Tempur 1 Daerah Militer 2 Bukit Barisan di Medan. Sementara Rukmini saat itu masih duduk di bangku SMA. Mereka terpaut beda usia yang lumayan jauh. Pierre Tendian lebih tua 8 tahun dari Rukmini. Perkenalan keduanya merupakan hasil comblangan dua rekan Pierre, Satria Wibowo dan Seti Jono Hadi. Rukmini merupakan putri sulung dari Raden Chamim Rijo Siswo Pranoto, seorang pengusaha di Sumatera Utara. Rukmini memiliki paras yang ayu, seperti umumnya gadis Jawa. Keluarganya menganut Islam yang taat. Keluarga besar Rukmini juga termasuk dalam barisan Muhammadiyah Kota Medan dan Yogyakarta. Awalnya Pierre sempat menolak dikenalkan dengan Rukmini. Alasannya karena ia ingin fokus di batalion tempatnya bertugas. Namun Seti Jono dan Satrijo juga tidak menyerah begitu saja membujuk rekannya tersebut. Mereka memaksa Pierre hingga akhirnya Pierre yang jengkel atas ajakan teman-temannya tersebut kemudian menurut dan mengiyakan untuk bertemu dengan Rukmini. Setelah berkenalan dengan Rukmini, ternyata gadis tersebut pada akhirnya berhasil membuat Pierre jatuh cinta. Di mata Pierre, Rukmini adalah sosok yang sederhana dan lembut. Pierre cukup beruntung waktu itu. Tak disangka rumah sang pujaan hati ternyata tidak berada jauh dari tempatnya bertugas. Setelah menjalin hubungan asmara, Pierre pun rajin berkunjung ke rumah keluarga Hamim di Jalan Sakip 4B, Medan. Lokasinya tidak jauh dari asrama Pierre di Seisi Kabing di kawasan markas Kodam 2 Bukit Barisan. Pada awal kunjungan ke rumah Rukmini, Pierre masih dikawal kedua sahabatnya. Namun pada kunjungan-kunjungan berikutnya, ia memberanikan diri pergi sendiri untuk mengenal lebih dalam sang pujaan hati. Pierre sebelumnya tidak pernah berpikir untuk mencari jodoh saat bertugas di Medan. Namun pada akhirnya ia menyadari bahwa sosok Mimin telah mengisi kekosongan hatinya yang selama ini diisi oleh jiwa patriotisme. Ada beberapa kepribadian yang mirip antara Rukmini dan Pierre. Salah satunya adalah tegas, meski dibungkus oleh sifat yang lemah dan lembut. Kesederhanaan Mimin begitu menonjol, dan itu menjadi daya tariknya. Rukmini bukan tipe perempuan yang senang berfoya-foya, meski keluarganya terbilang cukup terpandang saat itu. Sewaktu di Medan, Pierre kerap kali menjadi penerjemah bahasa saat ada kunjungan dari tamu-tamu asing yang kebetulan merapat ke Pelabuhan Belawan. Pierre sendiri menguasai berbagai bahasa kala itu, mulai dari bahasa Perancis, Inggris, Belanda, sampai Jerman. Karena kepandaian serta kemampuan sebagai komandan peleton waktu itu, Pierre kemudian dipanggil untuk menempuh pendidikan intelijen TNI AD di Bogor, Jawa Barat.
Pendidikan yang dilakukan selama 3 bulan itu diselesaikan dengan nilai sempurna. Berkat prestasi ini, Pierre kemudian dipercaya untuk melaksanakan berbagai tugas intelijen. Pierre kemudian ditugaskan dalam operasi Dwi Korah dan dikirim untuk mengadakan penyusupan ke wilayah Malaysia. Pada Maret 1964, Pierre Tendian juga dipercaya sebagai komandan basis Y di Pasir Panjang, Karimun. Saat itu di sana memang disiapkan pasukan untuk misi mengintai sekaligus sabotase untuk menyusup ke Malaysia melalui Johor. Pierre Tendian waktu itu memimpin tim kedua yang akan berangkatkan ke Malaysia. Karena wajah bule dan kemampuan menguasai berbagai bahasa, ia kerap kali menyamar sebagai turis. Dalam setahun selama operasi Dwi Korah, Pierre sampai 3 kali ditugaskan menyusup ke daratan Malaysia. Sering pergi jauh dari rumah tak membuat Pierre lupa terhadap keluarga dan orang terdekatnya. Sepulang dari operasi Dwi Korah, Pierre Tendian juga tidak lupa membelikan buah tangan untuk keluarganya, termasuk juga Rukmini. Saat bertugas dengan durasi cukup lama, sudah pasti Pierre selalu disergap rasa rindu terhadap sang kekasih. Karena itu, tatkala mendapat waktu libur maupun cuti, selain pulang ke rumah orang tuanya di Semarang, Pierre juga menyempatkan pergi ke Medan untuk bertemu Rukmini. Pada bulan April 1965, setelah operasi Dwi Korah, Pierre yang sudah naik pangkat menjadi Letnan 1 terpilih menjadi Ajudan Jenderal A.H. Nasution yang menjabat sebagai Menteri Keamanan dan Pertahanan. Salah satu alasan terpilihnya Pierre karena sosoknya bisa dipercaya. Selain itu, reputasi dan prestasinya selama operasi Dwi Korah juga jadi pertimbangan. Selain karena kemampuannya yang sudah terbukti, terpilihnya Pierre juga tidak lepas dari peran sang ibu, Nyonya Cornet. Ibunda Pierre sangat menyayangi anak laki-laki satu-satunya tersebut. Karena tugas yang diemban cukup berat, beliau tidak ingin melihat putranya bertugas di garis depan lagi. Nyonya Cornet lantas mengirim surat kepermohonan kepada Jenderal A.H. Nasution untuk memindah tugaskan sang anak. Kebetulan Nyonya Cornet mengenal baik mertua Pak Nas. Nyonya Cornet juga mengirim surat kepada Majen Dendi Kadarsan yang mengenal Pierre ketika menjadi taruna. Permohonan tersebut akhirnya dikabulkan, lalu Pierre terpilih sebagai ajudan Pak Nas tanggal 15 April 1965. Orang tua Pierre pun lega, anaknya tidak lagi berada di tengah medan pertempuran. Saat menjadi ajudan Pak Nas, Pierre sangat akrab dengan kedua anak beliau, yaitu Yanti Nasution dan Ade Irma Nasution. Hubungan mereka sudah seperti keponakan dan paman. Suatu hari saat mendampingi Jenderal Nasution bertugas ke Medan, pada tanggal 31 Juli 1965, Pierre menyempatkan diri menemui keluarga Rukmini untuk melamar. Lamaran pun diterima. Kemudian hari pernikahan disepakati bulan November tahun 1965. Meski berbeda keyakinan, hal itu tidak menghalangi Pierre untuk mengajak Rukmini melangkah ke jenjang yang lebih serius. Saat kembali ke Jakarta untuk menambah biaya pernikahan, ia setiap malam mengambil kerja sampingan sebagai supir traktor untuk meratakan tanah pembangunan proyek Monumen Nasional atau Monas. Pierre yang saat itu masih berpangkat Letnan 1 bahkan sudah mencari lokasi tempat tinggal di kawasan Menteng untuk ia huni bersama Rukmini saat sudah menikah nanti. Meski Rukmini dan Pierre saling mencintai dan merasa cocok, namun kedua sejoli ini pada akhirnya memang tidak berjodoh. Pada dini hari, tanggal 1 Oktober 1965, Pierre ditangkap oleh pasukan Cakrabirawa yang sebenarnya hendak menculik Jenderal Nasution. Pasukan tersebut kemudian membawa Pierre ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Menurut penuturan salah satu anggota Cakrabirawa, di sana Pierre ditembak sebanyak 4 kali. Ada beberapa versi terkait ditangkapnya Pierre oleh Cakrabirawa. Versi pertama seperti yang kita lihat dalam film G30 SPKI, di hadapan pasukan Cakrabirawa saat ditanya di mana Nasution. Pierre menjawab, "Saya Nasution." Namun versi kedua diceritakan oleh beberapa pasukan Cakrabirawa dan ajudan yang bertugas saat itu. Mereka tidak mendengar Pierre berkata demikian. Karena diburu waktu, para pasukan yang
ditugaskan menculik Pak Nas atau Jenderal Sution langsung membawa Pierre ke lubang buaya. Entah versi mana yang benar. Berita kepergian Pierre tentu saja membuat sedih hati Rukmini. Butuh waktu bertahun-tahun bagi Rukmini untuk memulihkan perasaannya. Di hari perayaan kesaktian Pancasila tahun 1967, Rukmini pun datang untuk mengenang sosok sang kekasih tercinta yang dipisahkan oleh maut. Pada tahun 1972, Rukmini akhirnya menemukan jodohnya kembali, bukan seorang tentara, melainkan seorang karyawan bank. Dikutip dari buku Sang Patriot, kisah seorang pahlawan revolusi Suntingan Abi Besman, Rukmini dikaruniai 3 anak serta 5 cucu, hidup berbahagia sampai akhir hayat sang suami di tahun 2014. Saat ditemui tim penulis biografi Pierre Tendean, Rukmini sendiri enggan membahas lebih dalam tentang hubungan cintanya dengan Pierre. Menurut Novirni Drivina, salah satu tim penulis biografi resmi Pierre Tendean, Rukmini tertutup bila ditanya soal Pierre. Tahun 2018, tim penulis menyambangi Rukmini yang tentu saja sudah sepuh dan tinggal bersama 3 cucunya di Bekasi. Rukmini hanya berkenang berkonfirmasi apa yang didapat oleh tim penulis. Menurut Rukmini, hubungan dengan Pierre adalah privasi mereka berdua. Mengenai sifat Pierre yang berkesan maupun pertemuan dengan Pierre, Rukmini tidak mau menjawab. Hingga beliau meninggal pada tanggal 27 Juli 2019. Rukmini tetap menyimpan rapat kenangan terhadap sosok Pierre Andreas Tendean. Untuk menghormati Pierre Tendean yang gugur dalam tragedi G30 SPKI, TNI AD memberikan kenaikan pangkat 1 tingkat menjadi Kapten CZI. Bersama 6 perwira lainnya, Pierre Tendean dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pierre Tendean dan para jenderal korban G30S kemudian dikaruniai gelar Pahlawan Revolusi Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1965.